Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semua. Sesuai dengan yang saya janjikan, kita hari ini akan bahas gimana sih cara kita untuk melakukan penghitungan komisi secara manual, khususnya di Shopee Affiliate. Jadi mungkin sebagian dari teman-teman sudah tahu ya, di Shopee Affiliate ini ada fitur ekspor di mana kita bisa melihat eh, komisi yang berhasil kita bukukan di tanggal tertentu sampai 3 bulan ke belakang. Nah, ada kalanya memang di hari berjalan itu kita nggak bisa lihat komisi di dashboard ya, nilainya di sini. Sehingga kalau saya memang mengakali dengan melihat langsung di laporan pelaksanaan affiliate ini, di bagian laporan, tinggal klik saja, nanti di sini kita bisa lihat atau bisa melihat perkiraan komisi di hari itu yang belum keluar di dashboard atau di hari-hari sebelumnya, atau kita mau meng-cross check lagi di pesanan di hari-hari sebelumnya itu kira-kira pesanan kita yang batal ada berapa dan lain sebagainya, itu kita bisa cek di sini. Di sini juga kita bisa cek sumber trafficnya dari mana aja, kemudian banyak pokoknya informasi yang bisa kita peroleh. Nah, untuk melakukan mengambil datanya, kita di sini ada beberapa tabel sortirannya yang kita bisa pergunakan untuk eliminate data atau mensortir data. Yang pertama dari waktu dulu. Waktunya sampai ke hari ini, sampai ke 3 bulan ke belakang itu bisa kita ambil. Nah, setelah 3 bulan itu kita nggak bisa ambil. Jadi batasnya memang 3 bulan ke belakang. Misal kita bisa tentukan misalnya kemarin, berarti kemarin itu tanggal di sini kalau kemarin itu berarti tanggal hari ini ya maksudnya ya. Kan kita maju sehari itu, mundur sehari untuk laporannya. Jadi kemarin itu maksudnya berarti hari ini. Di tanggal 21 sampai tanggal 21. Atau misalnya teman-teman mau lihat di tanggal 20, maka tinggal klik 20, klik lagi di tanggal 20 lagi. Gini, 2 kali. Sehingga dia akan mensortir hanya di tanggal 20. Kemudian setelah kita sortir ini, kita juga bisa lihat, misal kita mau sortir tipe tokonya. Nah, di sini ada pilihan lagi nih. Ada yang Shopee Mall, ada yang Shopee Star Seller, ada Star Seller non GB, ada yang non Star Seller dan lain sebagainya. Itu bisa kita sortir. Tapi kalau nggak mau kita sortir di sini ya tinggal klik semua saja. Kemudian ada nama toko juga ya, spesifik nama toko walaupun nggak pernah saya pakai, nama produk juga ada ID shop. Nah, selain itu juga ada yang lain nih, misalnya klik di sini ya, lebih banyak nih. Kita klik, maka akan muncul misalnya kategori, kita mau sortir dari kategori misalnya. Kemudian status pembelian, apakah baru atau ada. Kemudian alatnya, apakah aplikasi atau desktop. Lalu ada status pemesanan, apakah akan selesai, selesai, batal, selesai sebagian dan dikembalikan, dan lain sebagainya. Ini bisa kita gunakan sortir ya. Kemudian tipe produk, apakah valid atau produk digital, dan lain sebagainya. Termasuk juga tag link ya, kita bisa gunakan sortir di sini. Nah, kalau filter-filter atau sortir ini kita gunakan, kita isi, maka nanti data yang muncul di sini sesuai dengan yang kita sudah sortir. Tapi kalau saya biasanya, saya selalu menggunakan pilihan semua ya, semua tanggal, di tanggal aja yang saya tentukan secara spesifik, misalnya tanggal 20, maka saya klik tanggal 20-nya 2 kali, yang lainnya saya isikan kosong semua, biarkan sesuai dengan default, semua, dan lain sebagainya. Kemudian klik cari. Nanti akan loading, di sini akan loading. Kalau sudah, klik export. Nah, akan muncul di sini dia, hasil ekspornya. Kemudian klik download ya, kita download. Download kita, kemudian ini udah kita selesai kita download, langsung kita buka. Tunggu sebentar sampai terbuka. Seperti ini. Nah, cara udah selesai, terbuka nih dokumennya. Oke. Di sini ada banyak kolom dan baris ya, namanya ada waktu pembelian, ada ID pembayaran dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman ingin langsung ke bagian komisi, maka itu di kolom AE. Ini dia, ini di kolom AE nih. Komisi bruto namanya. Saya perbesar ya biar kelihatan. Nah, di kolom AE komisi, labelnya komisi bruto ini dia. Udah ketemu gini, udah tinggal
Scroll aja ke bawah, paling bawah. Paling bawah. Nah, ini dia. Kemudian dipakai rumus sum aja. Sum, kemudian kita ini kan sesuaikan nomor kolomnya AE2 ya. AE2, AE baris kedua sampai ke AE baris ke 3395 sampai terakhir. Kemudian langsung enter. Nah, ini dia keluar ya. 8 juta. Apa nak? Nanti dulu aja meeting dulu ya. Ibu lagi masuk. Terus mau ngapain? Kamu enggak puasa? Tunggu dulu nak. Tunggu sebentar ya. Mana? Iya, oke. Nah, ini kelihatannya komisi 8.100.000. Ini adalah seluruh komisi termasuk kemungkinan nanti kalau ada pesanan yang dibatalkan dalam 1 atau beberapa hari ke depan. Jadi komisi ini masih akan berkurang kalau ada pesanan di antara 3.309 item ini yang dibatalkan oleh pembeli. Nah, jadi masih akan berkurang. Berkurangnya tergantung rezeki yang dikasih sama Allah ya, sama Tuhan. Kalau yang batal misalnya 5% berarti ya sekitar 400.000 ya, sekitar 400.000. Kalau yang batal itu 10% dari seluruh pesanan, maka ya sekitar 800.000. Anggaplah 10% ya, 800.000 misalnya. Maka kita sisa komisinya sekitar segini kurang lebih. Wait, salah nih. Kok dibagi ya, dikurang dong. Sorry, kurang. Nah, sekitar 7 juta. Gini sih. Tunggu. Mepet. Salah, saya yang salah. Ini kita ini dulu. Kita koma dulu ya, biar sama dia. Nah, gini. Ternyata 8 juta ini. Banyak kan. Nah, 800.000. Gini. Kemudian gini, kurangin ini. Ya, ini dia sekira kurang lebih ya. Komisinya sekitar tersisa 7.300.000 ya. Masih lumayan lah untuk sehari komisi ya. Nah, jadi untuk yang dibatalkan ini bisa ini ya, bisa relatif ya, bisa tinggi, bisa rendah, tapi umumnya yang saya temukan komisi batal ini pesanan batal ini di angka 1 sampai 5%. Jarang banget sampai 10% ya. Nah, saya belum pernah sih. Tapi nggak tahu kalau teman-teman yang lain apakah pernah mengalami atau tidak. Nah, ini untuk penghitungan komisi kalau kita bicara baiknya, jadi kita nggak pakai batal lah, jadi sekitar 8 juta segini. Ini penghitungan manualnya. Nah, lalu kenapa angka ini tidak keluar di dashboard, Mas ya? Gitu. Karena Shopee hanya menampilkan komisi untuk pesanan yang sudah selesai. Nah, pesanan yang sudah selesai itu ada di sini, di bagian sini ya. Nah, di bagian kolom ini. Bagian ini, kalau kita ke atas, nah ini status pemesanan ini dia. Nah, sini akan selesai, ini berarti belum masuk nih, belum masuk ke komisi karena dia baru akan selesai. Yang masuk ke komisi nanti hanya akan yang selesai saja. Di sini, nah ini selesai nih, ini selesai. Dia akan masuk ke komisi. Nah, antara selesai dengan yang akan selesai dan yang batal itu memang lebih banyak persentase yang akan selesai, hampir 60-70%. Sehingga komisi yang masuk ke dashboard di hari itu biasanya hanya 30% saja. Masih kecil. Nanti dia begitu selesai baru akan dimasukkan ke komisi-komisi di hari berikutnya. Misalnya di hari ini, di 2 hari berikutnya tanggal 23 berarti kan yang pesanan ini selesai. Maka yang pesanan ini yang 1, 2, 3 sampai sini dia akan masuk ke komisi di tanggal 23 bukan di tanggal 22 lagi. Gitu. Dia akan masuk di tanggal 23. Sampai habis, sampai semua pesanan yang akan selesai ini menjadi selesai. Kalau misalnya pengirimannya ke Papua misalnya bisa sangat lama kan, nah itu tentu komisinya akan lama juga masuknya gitu. Nah, biasanya kalau kita sortir ini teman-teman ya, yang pesanan yang dibatalkan itu, sorry, kok filter sih. Nah, status pesanan kita sortir ya, supaya yang batal ada berapa. Kita lihat.
Kita udah kelompokkan antara yang selesai dengan yang batal. Nah, di sini kelihatan ya, batal. Dibatalkan, ini baru dikelompokkan. Yang dibatalkan ini biasanya ini sudah 0 dia, sama otomatis ya. Jadi 0 dia biasanya. Nah, ini. Dibatalkan jadi 0. Tapi ada yang nyangkut. Biasanya ada yang nyangkut di sini nih. Nah, ada yang nyangkut dikit gini. Nah, ini yang bikin kemudian komisi menjadi selisih. Gitu. Ini yang akan mengurangi komisi sih ya, yang dibatalkan ini. Ini kalau kita cek ada berapa ya? Nggak banyak tuh, nggak banyak sih. Nggak banyak. Nah, tapi juga ini karena ada yang masih akan selesai, maka yang akan selesai ini juga masih ada peluang untuk menjadi dibatalkan. Sehingga perhitungan di awal tadi bisa sangat mungkin akan berubah sih teman-teman. Gitu. Apalagi ya? Gitu. Itu sih mungkin yang bisa saya ini ya. Saya bahas untuk bagian ini. Bagian penghitungan secara manual. Oke, thank you teman-teman semua. Nanti kalau ada yang kelewat, saya akan bikin video lagi yang kedua ya. Kayaknya sih sudah semua sih ya. Saya masih merasa ketinggalan tapi saya lupa. Nanti kalau ada lagi yang perlu saya inikan, saya bakal bikin video yang seri yang kedua lagi. Thank you, thank you. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.